terkait tadi 42 bukti itu dugaan perselingkuhan sama sebagainya. Pemirsa, di prediksi kemarin saya berkata bahwa saya berharap kalau hak asuh anak bisa jatuh ke tangan Paula. Terbukti dan tidak terbukti Paula bersalah, saya berharap agar hak asuh anak jatuh ke tangan Paula. Nah, tentunya ini ada alasan yang terlihat oleh mata. Kalian bisa menilai sendiri. Misalnya Paula rela berhenti dari karirnya setelah dia menikah demi bisa memelihara atau mengasuh anak-anaknya, demi bisa mengawasi anak-anaknya dan lain sebagainya. Itu juga harus diapresiasi. Itu yang terlihat oleh mata. Nah, yang tidak terlihat oleh mata ini mari kita lihat dibongkar di prediksi saya ini atau analisa saya ini. Sebenarnya dari wajah seseorang itu sudah bisa dinilai, dari pancaran auranya itu sudah bisa kita lihat karakter orang ini seperti apa dan lain sebagainya. Tapi tentunya hal ini terbatas pada orang-orang yang ngerti saja, orang-orang yang bisa melihat saja. Nah, untuk orang awam tentunya kesulitan. Dan kadang-kadang orang itu bisa berkomentar, oh itu ngadi-ngadi pendapatnya, karena memang orang tersebut tidak bisa melihat dari pancaran aura. Dan mari kita bongkar di sini dari angka lahir saja. Nah, kalau dari angka lahir ini semua orang yang menganalisa hasilnya akan sama, karena di sini kayak ilmu matematika. Jangan bilang kok nasib orang ditentukan dengan angka. Nah, pendapat yang demikian itu tentunya pendapat seseorang yang tidak mau belajar. Karena banyak loh ilmu-ilmu yang didapat dari Google. Tolong belajar bagaimanakah menghitung angka numerologi dan lain sebagainya. Tentunya hal itu akan bermanfaat buat kalian untuk bisa menganalisa sendiri angka lahir kalian, menganalisa sendiri hubungan kalian dengan suami dan lain sebagainya. Baim lahir tanggal 27 April 1981. Di angka lahir Baim di angka root 5. Nah, angka root 5 ini memang Baim sudah cocok di dunia entertain. Nah, yang menjadi masalah ini di angka lahir Baim ini ada angka 482 set. Apa sih artinya angka 48 itu? 4 itu perencanaan, 8 itu stres atau menghadapi tekanan. Nah, jadi di sini ada potensi ketika menghadapi tekanan atau depresi atau apalah itu, kamu jangan mengambil sebuah keputusan. Karena keputusanmu nanti bisa merugikan dirimu sendiri juga orang-orang di sekitarmu. Ada potensi ke arah itu. Nah, angka 48 ini biasanya ada masalah di perjodohan, juga masalah di pernikahan. Apalagi angka 48-nya 2 set. Nah, kemudian di sini juga ada angka 4141. 4 set. 4 itu perencanaan, 1 itu keegoan. Yaitu dia lebih mempercayai rencana-rencananya daripada pendapat orang lain. Jadi sangat susah diberi masukan-masukan atau ide-ide dari orang lain. Dia lebih mempercayai bahwa ide saya, bahwa rencana saya adalah yang paling bagus. Kemudian juga ada angka hidden number 5. Nah, ada 45, 2 set. 45, 4 perencanaan, 5 itu masalah. Perencanaan yang pada akhirnya berbuah masalah. Ini sudah terbukti saat dia ngeprank di kantor kepolisian, ya toh. Jadi rencana-rencananya untuk bisa ngeprank itu pada akhirnya berbuah masalah. Dan di sini dia lebih percaya pada idenya, makanya Baim ini lebih sebenarnya susah untuk bersosialisasi, lebih bekerja sama itu agak-agak susah untuk bisa untuk bisa membaur kayak gitu. Jadi dia lebih mencintai dirinya sendiri dengan ide-idenya dan lain sebagainya. Nah, ada angka 21. 21 itu kalau bicara tanpa disadari menyakitkan orang yang diajak bicara.
yaitu kelemahan-kelemahannya. Cuman di sini ada angka-angka yang hoki untuk Baim, 69, 66. Ini angka di mana Baim sangat memiliki kemudahan dalam mencari uang. Nah, makanya saat ini kan juga begitu, Baim dimudahkan dalam mencari uang. Tapi ya begitu, ada angka-angka yang membuat kita tanda kutip, tanda tanya. Bisa dibilang Baim ini raja tega kalau dia sudah marah. Seperti vampir yang menghisap musuhnya perlahan-perlahan sampai kering, sampai tubuhnya kering kayak gitu. Itu perumpamaan saja ya. Jadi ada raja teganya di Baim ini juga. Makanya saya kan selalu bilang untuk Baim dan Paula ini saya lebih berharap mereka pisah saja. Saya tidak mendoakan kalau mereka bisa rujuk, karena kalau mereka sampai bisa rujuk, ya rumah tangganya juga nggak karuan-karuan lagi. Dari angka lahir Paula lahir 18 September 1987 di angka 7. Kenapa sih Paula saat ini sekalipun dituding selingkuh oleh Baim dengan bukti-buktinya yang 43 lembar itu dan lain sebagainya, masih saja mendapatkan support dari penggemarnya? Kenapa? Karena di Paula ini ada angka 7, angka keberuntungan ya. Cuman Paula hati-hati di kakinya ya, jangan sampai kenapa-kenapa, karena angka 7 itu sangat riskan di kakinya, apalagi di sini ada angka 7-nya berderet. Hati-hati di kesehatan kakinya ya. Kemudian Paula ini juga ada potensi entah digugat, entah dia yang melaporkan dan lain sebagainya, dan ini sudah terbukti ada angka 7557, potensi ke arah proses hukum ya. Nah, Paula juga ada angka 84 ini potensi masalah di perjodohan atau di pernikahannya, dan ini udah kebukti. Sebenarnya Paula ini memiliki potensi di bisnis, makanya setelah dia menikah kemudian tidak melanjutkan sebagai model internasional itu sangat disayangkan sekali. Dan itu sebagai pengorbanan Paula loh untuk Baim, untuk anak-anaknya. Itu salah satu nilai plus dari Paula, dan Baim tidak bisa mengingkari itu. Demi rumah tangganya dia rela untuk mengesampingkan karirnya. Demi siapa? Demi Baim dan anak-anaknya. Makanya Baim harus bisa membuka matanya atas perjuangannya Paula itu. Paula yang mengandung anakmu 9 bulan. Kemudian kamu begitukan saat ini. Di mana hati nuranimu, Baim? Ya, di mana hati nuranimu? Andai kata ya kamu bisa membuktikan Paula bersalah, apakah kamu bisa membuktikan bahwa kamu sebagai suami yang baik untuk Paula dalam rumah tanggamu? Jadi yang namanya hidup itu sebab akibat ya teman-teman. Kita harus menelusuri kenapa seseorang itu melakukan seperti itu. Kenapa? Nah, kenapa seseorang itu menggugat juga kenapa? Semuanya itu ada hukum sebab akibat. Nah, kemudian teman-teman untuk angka pernikahan mereka. Angka pernikahan mereka ada angka 484 set. Satu saja sudah bisa membuat rumah tangga menjadi berantakan, apalagi 4 set. Makanya saya bilang bahwa rumah tangga mereka kayak neraka, yaitu tadi alasannya. Karena ada 484 set. Rumah tangga mereka di akar 3. Akar 3 ini akar elemen api kecil. Jadi mudah marah, mudah emosi. Rumah tangga mereka diwarnai dengan pertengkaran. Kemudian juga ada 94. Nah, 94 ini bisnis yang harus sesuai dengan rencananya. Jadi mereka ini sudah merencanakan bisnis-bisnisnya, dan ada angka 26. Selalu yang dibicarakan masalah uang dalam rumah tangga mereka ini. Ada angka 48 lagi. 48 mereka merencanakan sesuatu yang bisa membuat tertekan di dalam hidupnya. Aduh. Jadi ya untuk Paula dengan Baim memang lebih baik bercerai saja daripada menghadapi kondisi rumah tangga yang kayak neraka seperti itu.
Sebenarnya mereka ini dimudahkan juga dalam mencari uang, karena mereka ini kan sebagai public figure, ada angka 27 di ujung ini, ibaratnya mereka ini memiliki fans, memiliki penggemar yang bisa menghasilkan kesuksesan di kehidupannya. Akan tetapi ya begitu, karena ada angka 484 set yang membuat rumah tangga mereka ini kayak neraka, dan sepertinya mereka ini kurang rasa syukurnya terhadap kelimpahan yang sudah diberikan. Sudah diberikan kemudahan mencari rezeki, tapi ya begitu, ada saja keinginan-keinginan yang membuat rumah tangga menjadi seperti ini. Perencanaan-perencanaan yang harus sesuai dengan pola pikirnya. Ini karakternya Mbak Im ya. Jadi seperti berita yang menerpa Paula bahwa Paula harus memarkup dari uang belanjanya. Kenapa? Karena yaitu tadi, Mbak Im mengeluarkan uangnya sesuai dengan rencana-rencananya. Harus begini, harus begini, harus begini. Nah, tentunya hal itu ya pada akhirnya membuat Paula melakukan markup itu tadi untuk menambal kebutuhan dan beralih ke kartu tarotnya. Bagaimanakah perasaan Mbak Im dalam sidang kemarin setelah melihat Paula menangis? Adakah rasa iba? Dari tayangan di video Paula menangis, si Mbak Imnya malah tersenyum. Nah, tapi kita nggak tahu ya hati terdalam seseorang itu seperti apa. Apakah Mbak Im Wong memiliki rasa kepedulian kepada Paula, karena Paula juga merupakan ibu dari anak-anaknya. Bagaimanakah perasaan Mbak Im pada Paula setelah melihat Paula menangis? Completion, ini permasalahan yang komplit, dan ini adalah penyelesaian. Karena masalah ini kan sudah bergulir di persidangan, Mbak Im yang menggugat, tentunya Mbak Im juga harus memiliki bukti-bukti untuk menguatkan gugatannya. Makanya di sini buat Mbak Im ini semuanya sudah jalan yang harus dilalui. Ini adalah penyelesaian masalah yang sudah saya laporkan. Ketika saya melaporkan, tentunya saya harus memiliki bukti-bukti yang kuat. Seperti itu. Jadi untuk perasaan kasihan pada Paula nggak ada. Kemudian ada Panatika. Ya maafkan saja ketika saya harus melakukan hal seperti ini, karena ini bagian dari proses hukum. Ada simbol forgiveness, maafkanlah saya. Perseverance, di mana bukti-bukti itu sudah dikumpulkan Mbak Im secara kontinu, secara perseverance itu ketekunan, secara tekun dikumpulkan bukti-bukti itu. Jadi dari ketiga kartu ini, ya, dari ketiga kartu ini ada simbol completion, forgiveness, dan perseverance, bahwa masalah ini saya ajukan ke pengadilan karena saya sudah memiliki bukti-bukti yang kuat, dan bukti itu saya kumpulkan secara kontinu, secara bertahap, dan secara tekun saya kumpulkan untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut. Dan di sini dia minta maaf terpaksa melakukan itu. Aduh. Hubungan orang tua dan anak. Ya, terpaksa dia harus harus membuat hubungan ibu dan anak ini terpisah. Dan ini sudah kebukti loh ya, bahwa setelah mereka berantem atau pisah rumah, ada pembatasan Paula untuk bertemu pada anaknya. Dan ini juga sudah dilakukan Mbak Im. Padahal mereka masih suami istri, mereka belum cerai, tapi sudah ada kesulitan Paula untuk bertemu dengan anaknya. Harapannya dia lakukan itu agar anaknya bisa tidak sedekat dulu dengan ibunya. Ada simbol renewal, ada simbol perubahan. Harapannya ada perubahan pada anak-anaknya agar anaknya tidak ada ketergantungan lagi kepada ibunya. Harapannya seperti itu, untuk menjauhkan atau untuk memutuskan ikatan batin yang sedemikian dekat pada Paula. Apakah berhasil? Jalan buntu ternyata.
Tidak semudah itu untuk memisahkan hubungan ibu dan anak. Ternyata keinginan Mbak Im untuk menjauhkan anaknya dengan ibunya gagal di sini. Usaha-usaha itu gagal karena ternyata anaknya masih sayang kepada Paula, masih ingin dekat pada ibunya. Ini apa yang membuatmu kamu tega seperti itu pada Paula, Mbak Im? Apakah murni kamu karena tersakiti dengan perbuatan Paula? Jangan salah terima dulu, kenapa saya melakukan hal ini. Mengapa nggak boleh salah terima? Karena perasaan-perasaan, ada simbol mistis ya, perasaan-perasaan yang saya rasakan terkait apa? Terkait pencerahan. Jadi sebelum Mbak Im ini menggugat cerai, dia sudah merenung ke dalam apa yang mesti dilakukan. Dia pun bersedih atas perceraian ini. Ada simbol victim. Nah, victim. Dia juga merasa sebagai korban atas perbuatan Paula. Jadi gini ya, Mbak Im merasa dia menjadikan sudah jadi korban Paula. Karena dia menduga atau menuding Paula selingkuh. Makanya dia ini merasa, saya juga bersedih dalam masalah ini. Saya ini juga sebagai korban. Ya, tapi kenapa saya dihujat oleh netizen? Satu kartu lagi. Berharap ada keajaiban di sini. Berharap ada banyak pihak yang mensupport dia. Kenapa Mbak Imbong tersenyum kemarin itu? Karena dia sudah ada agak kelegaan di dalam dirinya, sudah bisa memberikan bukti-bukti yang 43 bukti itu kepada pihak pengadilan. Dan itu merupakan proses hukum yang harus dilalui. Karena dia sebagai penggugat tentunya dia harus memiliki bukti-bukti yang akurat yang akan menjadikan bahan pertimbangan nanti. Apakah cerainya dikabulkan atau tidak, atau apakah hak asuh anak jatuh ke tangan Mbak Im atau ibunya. Dan bukti-bukti itu dikumpulkan sudah sedari lama setelah dia mencium gelagat-gelagat Paula. Sudah perseveren, sudah tekun mengumpulkan bukti-bukti itu. Dan ketika dia sudah ingin menggugat cerai, akhirnya anak-anak dijauhkan dengan ibunya agar sedikit demi sedikit anak-anak ikatan batin pada ibunya tidak sedemikian kuat lagi kayak dulu. Tapi nyatanya itu jalan buntu. Dan di sini Mbak Im juga bersedih sebenarnya atas perceraian ini karena dia juga merasa menjadi korban atas perbuatan Paula. Tapi dilala kok malah dia yang dihujat, malah Paula yang banyak support. Yaitu karena kamu terlalu kejam Mbak Im kepada Paula. Karena hidup ini sebab akibat. Kamu harus bisa introspeksi diri. Kenapa Paula sampai begitu? Andai kata tuding kamu benar ya, kenapa Paula sampai begitu? Cobalah kamu berpikir apa yang sudah kamu lakukan pada Paula di dalam rumah tanggamu. Mungkin kamu bisa bilang A, I, U, E, O, tapi masalah karakter itu tidak bisa dibohongi kalau dilihat dari angka lahirmu. Kamu orangnya lebih percaya pada dirimu sendiri dalam perencanaan sehingga kamu kurang bisa menghargai pendapat orang lain. Demikian juga termasuk keuanganmu. Harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan rencana-rencanamu. Jadi kamu kurang menghargai orang-orang di sekitarmu, termasuk istrimu. Nah, disinilah juga menjadi biang pemicu. Jadi Paula juga kesal kepadamu. Ya, namanya hukum ini sebab akibat. Dan kamu berharap hak asuh anak jatuh ke tanganmu. Ya, itu tadi karena apa? Ya, karena yang namanya orang tua menginginkan anak-anaknya lebih dekat dengan dirimu. Dan juga tentunya kalau hak asuh anak ini jatuh ke tanganmu,
Pastinya kamu tak perlu lagi membelanjai atau memberikan uang belanja kepada Paula karena hak asuh anak ada di tangan. Nah, tentang harta gono gini kita lihat ya. Apakah ada kerelaan Baim untuk berbagi harta gono gini? Cuman kita nggak tahu harta gono gininya itu seperti apa ya. Apakah sudah disetting Baim bahwa dalam pernikahannya itu tidak ada harta gono gini, yang alias tidak ada pembelian sesuatu? Yang nggak tahu lagi saya. Tentang harta gono gini, bagaimanakah perasaanmu seandainya berbagi pada Paula? Vanity, ada kearoganan di sini, ada sifat menang-menang di sini. Mengapa begitu? Tapi ini nanti juga jalan buntu loh ya. Jadi masalah hak asuh anak nanti rame, masalah pembagian harta gono gini juga bakal rame. Sebuah pertanyaan, kenapa bisa rame? Padahal harta gono gini kan hitungannya ketika kamu sudah menikah dengan Paula. Kamu beli aset-aset saat pernikahan itu, tentunya itu hitungannya juga harta gono gini. Tapi nggak tahu lagi harta gono gini apa yang sudah mereka beli setelah mereka menikah. Lawang bajunya anaknya saja sampai sobek. Lawang penampilan Paula saja setelah dia menikah dengan Baim seperti itu. Apakah Paula akan mendapatkan harta gono gini yang banyak dari Baim? Ada kunci pembuka dan kunci penutup. Ya tergantung dari hasil gono gini yang mereka raih atau harta yang mereka beli setelah mereka menikah. Tergantung. Confusion, membingungkan di sini dalam hal pembagian harta gono gini nanti. Kenapa begitu? Karena insecurity, tidak nyaman atau tidak ada kerelaan untuk bisa berbagi. Jadi ya gimana ya? Aduh, untuk masalah hak asuh anak rame, masalah harta gono gini nanti juga rame. Kenapa bisa begini? Ya itu tadi. Karena semuanya harus sesuai dengan pola pikirnya. Harus begini. Jadi yang sabar saja Paula, ya, yang sabar saja. Mungkin ini dari drama akhir dari pernikahanmu dengan Baim. Semoga saja ke depannya kamu bisa mendapatkan seseorang yang lebih dari Baim.